Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Asrika Indonesia dari kelas 12 IPS 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi. Video kali ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis bencana alam dan cara penanggulangannya. Yuk kita langsung ke video pembahasannya. Apakah itu bencana? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua ada bencana non-alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam, contohnya wabah penyakit. Yang ketiga ada bencana sosial. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial. Bencana alam geologi. Apa itu bencana alam geologi? Bencana alam geologi terjadi karena pengaruh dari gejala geologi berupa gerakan lempeng tektonik. Lalu, dampak-dampak bencana alam geologi, yaitu dapat merusak lingkungan alam, merusak harta benda, menyebabkan kehilangan nyawa, serta gangguan sosial dan ekonomi. Bencana alam geologi meliputi yang pertama ada gempa. Gempa adalah guncangan atau getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Yang kedua ada gunung meletus. Gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik dikenal dengan istilah erupsi. Yang ketiga ada tsunami. Tsunami adalah gelombang laut sangat besar sebagai akibat dari pergerakan lapisan batuan seperti pengangkatan, penurunan, dan pergeseran lapisan batuan di dasar laut. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Berikut adalah video bencana alam geologi. Bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam hidrometeorologi merupakan gabungan dari ilmu hidrologi dan meteorologi. Adalah bencana alam yang disebabkan faktor air atau hujan dan cuaca. Lalu, bagaimana dengan dampak bencana alam hidrometeorologi? Dampak bencana alam hidrometeorologi antara lain menghancurkan tatanan kehidupan sosial, dapat menimbulkan korban jiwa, serta menyebabkan kerugian bagi manusia. Bencana alam hidrometeorologi meliputi yang pertama ada banjir.
Banjir adalah genangan air di daratan yang cukup luas, terjadi akibat sungai atau saluran air tidak mampu menampung limpasan dari air hujan. Yang kedua ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah keadaan ketika hutan dilanda api, akibatnya kerusakan hasil hutan yang merugikan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan. Lalu yang terakhir ada kekeringan. Kekeringan disebabkan penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Berkurangnya cadangan air mengakibatkan lahan kering dan tanaman tidak dapat tumbuh. Berikut adalah video tayangan bencana alam hidrometeorologi. Bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan gaya atau energi dari luar bumi. Siklus bencana alam. Yang pertama ada prabencana, situasi tidak terjadi bencana. Yang kedua ada prabencana, situasi ada potensi bencana. Yang ketiga ada tanggap darurat. Dan yang terakhir ada pemulihan. Persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Secara geologis, wilayah Indonesia terletak pada zona lempeng tektonik dan deretan gunung api aktif yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa, tsunami, dan gunung meletus. Selain itu, kondisi hidrologis Indonesia mempengaruhi keseimbangan siklus hidrologi yang berpotensi menyebabkan bencana banjir dan kekeringan. Berikut adalah peta indeks rawan bencana gempa bumi dan tsunami di Indonesia. Peta indeks rawan bencana letusan gunung api di Indonesia. Peta indeks rawan bencana banjir di Indonesia. Peta indeks rawan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan ada PMI, Palang Merah Indonesia. Penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama, ada penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan formal dan informal. Terkait dengan hal ini, dalam Rancangan Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 telah direncanakan adanya implementasi kesiapsiagaan bencana di sekolah atau madrasah. Yang kedua ada penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup. Pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain Subak Bali, Semong Aceh, dan Nyabuk Gunung di Jawa. Dan yang terakhir ada penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern.
Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana tsunami diantaranya Sistem Indonesia Tsunami Early Warning System untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami dan alat deteksi tsunami buoy merah putih di Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, mendapatkan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khusus berkaitan dengan diri dan komunitasnya, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur Aspek pelaksanaan penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, serta orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jalan-jalan ke Amerika, pulangi membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time.